Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathbox. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan trigonometri. Di video sebelumnya yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu tentang persamaan. Yang pertama itu sin X sama dengan sin alpha. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu adalah persamaan cos X sama dengan cos alpha. Oke, ini persamaan yang kedua. Cos X sama dengan cos alpha. Artinya dari kedua ruas itu kita jadikan perbandingan trigonometri adalah cos dan cos ya. Jadi kiri cos dan di kanan pun menjadi cos. Nah, ingat cos itu ya, cos itu mempunyai tanda positif itu ada di mana? Kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Oke. Cos X itu dia tandanya positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran ke-4 ya. Oke, kuadran ke-1 dan kuadran ke-4. Nah, ini patokannya ya. Ini patokannya. Jadi kalau misalkan kita punya cos X sama dengan cos alpha, maka di sini nanti akan muncul rumus yang bisa kita gunakan adalah X sama dengan berarti alpha ditambah K kali 360. Kenapa 360 lagi? Karena satu putaran atau satu periode ya. Karena satu periode dari Y sama dengan cos X itu adalah 360 derajat ya. Jadi pengulangan atau satu periode dari grafik Y sama dengan cos X itu dia berapa? 360 derajat. Maka di sini untuk menentukan berapa periodenya ini 360 derajat juga. Kemudian untuk kuadran keempatnya rumusnya apa? Berarti cos X sama dengan cos alpha itu. Ingat dulu pernah mempelajari bahwa ada sudut negatif ya. Sudut negatif. Kalau misalkan kita punya X-nya sama dengan 30 derajat, berarti kalau misalkan kita punya X sama dengan min 30 derajat artinya kemana? Ya berarti ini di kuadran ke-1 ya. Ini di kuadran kemana? Kuadran ke-4. Artinya ke bawah ya, ada di kuadran ke-4. Nah, karena cos X sama dengan cos alpha ya, jika ditanyakan ya nilainya positif gitu ya. Jadi kita cari di kuadran 1 kuadran kedua sehingga nanti bentuk dari rumusnya itu dia akan sama dengan X itu min alpha ditambah K kali 360 derajat. Karena ini menunjukkan bahwa min alpha ini ada di kuadran ke-4. Oke, seperti itu ya. Ini untuk patokannya adalah si cos X-nya itu menghasilkan nilai yang positif yaitu kuadran 1 dan kuadran ke-4. Oke, kita lihat di contoh berikut. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan. Misalkan kita tentukan cos X sama dengan berapa? Setengah gitu ya. Oke, cos X yang menghasilkan setengah ya. Untuk syaratnya, untuk X-nya lebih besar dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Oke, nah, maka kita selesaikan berarti kita ubah dulu cos X sama dengan setengah. Lalu cos X sama dengan ubah menjadi cos alpha. Ya, nah alfanya berapa? Cos berapa yang menghasilkan setengah? Ya, ingat berarti harus dihafalkan untuk tabel trigonometrinya ya, untuk sudut-sudut istimewa khususnya mungkin. Setengah berarti berapa? 60 derajat. Oke, cos X sama dengan cos alpha. Berarti ini adalah alfanya 60 derajat. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Yang satu lagi berarti kita punya, ini berarti untuk kuadran 1 ya. Ini untuk kuadran ke-1. Nah, satu lagi berarti kita punya X sama dengan min, tinggal ditambahkan min saja, min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk di kuadran ke-4. Begitu ya. Oke, sekarang kita gunakan K sama dengan 0 ya. Berarti anggap ini X1 maka 60 derajat ditambah ini 0 kali 0 ya tetap, maka X1 nya dia 60
derajat. Lalu X2-nya misalkan yang ini, ya. X2-nya berarti 0-nya masih sama, min 60 derajat ditambah 0, maka X2-nya dia 60 min 60 derajat. Min 60 derajat termasuk ke dalam sini? Tidak. Tidak, berarti ini tidak memenuhi. Kita berikan keterangan, ya, tidak memenuhi. Next, kita gunakan K sama dengan 1, berarti anggap sebagai X3, berarti 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka 60 ditambah 360 derajat adalah 420 derajat. Memenuhi tidak ke dalam syaratnya? Tidak memenuhi, berarti kita berikan tanda tidak memenuhi seperti ini. Lalu anggap sebagai X4 sama dengan min 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Karena K-nya masih menggunakan yang 1, ya. Ini berarti min 60 derajat ditambah 360 derajat, ya, artinya ini 300. Kembalikan lagi ke dalam syaratnya, masuk tidak? Masuk, ya, masuk. Berarti hanya ada 2 saja yang memenuhi, oke? Ada 360 dan 300, ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 60 derajat dan 300 derajat. Begitulah konsep cara mengerjakan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos alpha. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.